Halo sahabat Kompas.com, ini adalah review hari kedua ya MotoGP Mandalika 2023 dan ini juga adalah kedua kalinya gue ke MotoGP Mandalika setelah tahun lalu. Perbedaan dari tahun lalu adalah beberapa hari ini sangat panas di Mandalika, berbeda dengan tahun lalu di mana hujan mengguyur hampir setiap hari, bahkan lintasan kita tahu main race pada waktu itu sempat ketunda beberapa jam, tapi kali ini tidak ada seperti itu, cuaca panas sekali, terik, bahkan suhu lintasan di Q2 mencapai 56 derajat, dan ya itu cuaca sangat panas. Selama 2 hari ini juga para penonton juga belum terlihat memadati tribun. Pada hari Sabtu ini mendingan, tapi tetap saja jumlahnya masih kurang banyak ya dibandingkan ya tahun lalu juga sebenarnya masih lebih banyak, mungkin karena hype-nya kita pertama kali menggelar MotoGP setelah 96 atau 97. Tapi ya walaupun tahun ini persiapan MGP jauh lebih baik, seperti ya sirkuit sekarang, area sekitar sirkuit sudah lebih aman. Area sekitar sirkuit diperkirakan sudah 95% siap dibandingkan 60% yang tahun lalu. Jadi memang ada perkembangan, tapi ya kita harus lihat nih hari Minggu bagaimana para fans, apakah akan membanjiri Mandalika atau bagaimana. Nah, kalau secara balapan sendiri sebenarnya banyak kejadian-kejadian menarik ya selama 2 hari ini, banyak kejutan juga ya, dan salut kepada Jorge Martin yang memenangi sprint race keempatnya secara beruntun dan mengambil alih puncak klasemen kejuaraan dunia dari juara bertahan Pecco Bagnaia. Bagnaia sendiri mengalami kesulitan ya di Mandalika dengan dia gagal masuk Q2 untuk kali pertama musim ini akibat drama di Q1 yang melibatkan Enea Bastianini ya, rekan setimnya ya. Bagnaia pun hanya mengambil 2 poin dari sprint race, hasil dari finish peringkat ke-8. Dan bahkan Bagnaia dan Bastianini pada hari pertama mengakhiri MotoGP Mandalika di peringkat 16 dan 20 catatan waktu. Tapi yang kita harus apresiasi selain Jorge Martin adalah duo Muni VR46 Racing Team ya, Luca Marini dan Marco Bezzecchi yang finish peringkat kedua dan ketiga di sprint race. Gue berada di VIP Premier, dari situ kelihatan banget luar biasanya perayaan dari para kru tim VR46 Racing yang berhamburan keluar dari pedok dan merayakan hasil luar biasa tersebut. Bezzecchi patut diacungin jempol karena kemenangan ini datang hanya kurang dari seminggu setelah ia menjalani operasi tulang selangka di pundak kanannya ya. Sementara Luca Marini juga impresif dengan keberhasilannya tidak hanya di sprint race tapi juga di kualifikasi, di mana ia mendobrak catatan waktu 1 menit 29 detik di Mandalika, lebih tepatnya 1 menit 29,978 detik. Dan ini pertanda bagus bagi tim yang musim depan akan mempunyai title sponsor baru, yakni BUMN Tanah Air Pertamina ya, melalui Pertamina Enduro. Nama tim pun akan berganti menjadi Pertamina Enduro VR46 Racing Team setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Ya, dan yang patut dikecewakan dari balapan sprint tadi ya, sahabat Kompas.com, mungkin adalah jatuhnya Marc Marquez pada opening lap, dan hal ini menyusul tentu saja kita tahu 18 bulan lalu ya, pada Maret, ketika Marc Marquez jatuh berkali-kali di Mandalika, dia seperti memforsir dirinya. Ya mungkin di hadapan para supporternya juga ya, banyak supporter Marc Marquez di sekitar lintasan, apalagi mereka seperti tahun lalu mengambil alih grandstand J di tikungan J. Dan ini adalah bukti bahwa ya kebintangan Marc Marquez tentu akan bersinar terus, apalagi musim depan dia akan memperkuat Gresini Racing yang punya banyak aura Indonesianya ya, aroma Indonesianya ya, dengan sponsor-sponsornya. Dan ya Marquez sebenarnya adalah salah satu dari banyak insiden di balapan ini ya, karakter sirkuit, suhu yang sudah disebutkan tadi, serta juga ada beberapa keluhan mungkin ya dari beberapa pembalap soal kebersihan trek juga menjadi alasan mungkin ada banyaknya kejadian ini. Tapi pada secara umum para pebalap senang berada di Mandalika ya. Kita lihat beberapa hari terakhir mereka in tune banget dengan budaya setempat, mereka senang sekali, bahagia berada di Kuta, berada di Lombok ini. Dan menurut saya ini adalah ya pertanda positif akan hadirnya kembali MotoGP di Indonesia. Ya, sekian laporan saya untuk hari ini. Jangan lupa klik like and subscribe ya sahabat Kompas.com. Thank you and see you tomorrow for the main race.